Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku tercinta, SMA 77 Jakarta. Perkenalkan, nama Ibu Sriwijiati ya. Ibu mengajar sejarah Indonesia ya, dan sejarah peminatan kelas 11. Nah, kalian tentunya pernah Ibu ajar ya waktu kelas 10 ya, 1 semester. Ibu ucapkan kepada kalian selamat ya, sudah sudah sukses dalam naik ke kelas 11 ini di semester kelas 11, walaupun ada pandemi ini ya. Yang kita ketahui bahwa pandemi ini sangatlah menuntut kita untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini ya. Semoga pandemi ini bisa cepat selesai ya, tuntas, dan kita bisa belajar seperti biasa. Nah, untuk itu kita belajar sejarah ya dengan Ibu, sejarah Indonesia dan sejarah peminatan. Nah, untuk buku kalian bisa nanti dipinjamkan oleh sekolah ya, koperasi dari perpustakaan, bukan koperasi, maaf, perpustakaan ya. Bukunya ini kalian bisa nanti dipinjamkan oleh Bapak Irfan ya. Kemudian kita belajar sejarah di semester pertama ini ya, semester ganjil, diawali dengan antara kolonialisme dan imperialisme pada bab satunya ya. Kolonialisme dan imperialisme, di mana kolonialisme ini dan imperialisme itu diawali dengan masa penjelajahan bangsa-bangsa di Eropa ya, bangsa-bangsa barat, masa penjajahan samudra di Eropa ya. Dari orang Eropa itu yang datang ke daerah negara kita. Nah, itu yang kedua, tentang perang melawan kolonialisme dan imperialisme. Itu nanti ada pemerintahan masa VOC, masa Belanda ya, Inggris juga ada nanti ya, Portugis juga ada ya, Portugis, kemudian Spanyol juga ya itu. Kemudian di situ kita bab 3-nya dampak perkembangan, bagaimana dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme, dan yang terakhir Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Itu yang akan kita bahas. Nah, untuk langkah-langkah kita dalam melakukan PJJ ini, kalian harusnya mengetahui tata tertibnya ya. Tata tertibnya yang pertama, kalian harus sudah standby ya. Waktu kita belajar itu jam 7 ya, kita harus standby, jangan sampai kesiangan bangunnya ya. Kalau bangunnya kesiangan, nanti kalian juga akan terburu-buru mengikuti. Sebelumnya juga nanti kamu akan absen dulu ya, absen. Nah, nanti terlihat di absen itu. Kalau kalian telat, berarti kalian tidak konsekuensi mengikuti pelajaran ya, dianggap tidak sungguh-sungguh dalam mengikuti pelajaran. Jadi harus tepat waktu. Kemudian pada pembahasan materi kita ini ya, di bab 1 ini, setelah itu nanti ada latihan soal ya. Latihan soal itu nanti kamu kerjakan ya dari buku paket, ada ya, dari buku paket. Kemudian dikerjakan, nanti difoto ya, dikirim WA-nya ya, yang sudah Ibu berikan tadi, nomor Ibu ya. Nomor Ibu kan kalian sudah tahu kan, tadi udah Ibu kasih tahu ya, 0815848433, 3-nya 3 kali, kemudian 8. Nah, itu ya, itu nomor WA Ibu. Kamu foto boleh, kemudian kamu kirim ke WA Ibu ya. Itu prosedur
dari kita belajar sejarah ini. Nah, nanti setelah latihan baru kita adakan ulangan ya, ulangan. Nah, ulangan itu bisa nanti berupa soal ya, soal esai atau pilihan ganda. Dari kemudian nanti kita masuk bab 1 ya. Sekarang kita masuk bab 1, masa penjelajahan samudra. Ya, ini dipelajari di kelas 11. Nah, dalam kita mempelajari sejarah ini, standar kompetensi yang akan diajarkan di sini yang pertama tentang bagaimana menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan Jepang, ya di sini. Kemudian kalau kompetensi dasarnya, kompetensi dasar dari SK ini, penjabaran dari SK itu menganalisis perkembangan pengaruh bangsa Barat, perubahan ekonomi, ya, demografi dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Nah, di sini perubahan ekonomi itu perubahan perekonomian ya bangsa waktu itu. Kemudian demografi ya penduduk, kependudukan, sosialnya bagaimana kemudian ya, sosial budayanya. Ini bisa kalian catat ya di buku tulis ya, supaya kalian mengetahui ya cara belajar kalian apa SK-nya ya, KD-nya. Nih, dan indikator yang akan dipelajari diantaranya mendeskripsikan latar belakang munculnya imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Ya, jadi latar belakang munculnya imperialisme dan kolonialisme itu di Indonesia apa ya? Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menganalisis perkembangan ya, pengaruh bangsa Barat dan perubahan ekonomi, demografi ya, kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Ini ya, jadi yang akan dipelajari adalah ini ya, nanti kita tujuannya ada. Nah, kita masuk pada materi kita, materi belajar kita, yaitu tentang apa? Ekspansi bangsa Eropa. Pengertian ekspansi itu adalah ya, karena timbulnya kolonialisme, ada rasa timbulnya kolonialisme ya, dan imperialisme Eropa terhadap bangsa-bangsa di Asia, Afrika, ya, Amerika, Australia yang diawali dengan ekspansi bangsa-bangsa Eropa ke seluruh dunia. Nah, orang Eropa itu menyebut ekspansi dengan sebutan ya, zaman eksplorasi ya. Yang disebut dengan zaman eksplorasi itu adalah the age of reconnaissance ya, reconnaissance ini disebutnya ya, bahasa Latinnya. Nah, sedangkan kolonialisme itu berawal dari ya, migrasi penduduk Eropa ke daerah-daerah baru ya, karena mendapat tekanan sosial ya, dan agama. Nah, tekanan sosial itu ya mengakibatkan mereka, tekanan sosial dan agama, mereka akhirnya bermigrasi, berpindah ya dari daerahnya ke daerah-daerah baru, mencari daerah baru. Nah, kemudian para imigran itu mengklaim daerah baru sebagai milik orang Eropa ya, dan melakukan penguasaan politik atas wilayah tersebut. Nah, di sini ada lukisan
ya. Lukisan tentang kolonialisme, ya, yang disebut dengan apa tadi, The Age of Reconnaissance, lukisan peta kuno pada masa penjelajahan samudra. Mereka melangarungi ya samudra dengan menggunakan kapal, ya. Mereka datang ke daerah-daerah Asia, ya, kemudian ke daerah Afrika, ya. Mereka umumnya datang karena adanya tekanan dari sosial dan tekanan dari agama, ya. Ini kalau di zoom, ya, itu kalau diperbesar, ya, gambar perahunya seperti ini. Nah, ini dunianya, ya, ini gambar dunia global, ya. Ini gambar orangnya yang sedang melakukan eksplorasi penjajahan, ya, tadi. Nah, para imigran itu selain mengklaim daerahnya, akhirnya juga melakukan eksploitasi, ya, mengambil sumber daya alam, mengeksploitasi, memaksa pemeluk agama, ya. Jadi mereka itu datang dengan misi menyebarkan agama, dan pemaksaan memperlakukan adat kebudayaan yang mereka bawa dari negeri leluhur mereka, ya. Kalau orang Eropa ya memaksakan, ya, adatnya untuk dipakai, ya, oleh masyarakat yang ada, yang pada waktu itu dieksploitasi lah mereka, baik alamnya, ya, masyarakatnya juga. Nah, kemudian adat istiadatnya juga dipaksakan untuk mereka pakai, ya. Kemudian, nah, ini adapun faktor-faktor yang mendorong penjelajahan dunia, ya, faktornya diantaranya satu, adanya semangat penaklukan atau yang disebut dengan semangat reconquista, ya, semangat balas dendam. Ini balas dendam karena jatuhnya kota Konstantinopel, ya, ibu kota Romawi Timur, ke tangan dinasti Turki Utsmani atau Ottoman di bawah kekuasaan Sultan Hamid II pada tahun 1453. Ini, ya, faktor-faktor pendorong. Kemudian rasa ingin tahu, ya, terhadap keadaan dunia, ya, bagian belahan timur, ya. Keinginan mendapat rempah-rempah demi kekayaan mereka, ya. Di sini Indonesia kan Asia, ya, daerah Asia terutama kaya akan rempah-rempah, sedangkan mereka itu memerlukan, ya, rempah-rempah untuk menghangatkan tubuh, ya. Nah, ini ada apa contoh rempah-rempah yang kalian ketahui? Di antaranya ada lada, ya, ada kayu manis, ada kunyit, jahe atau tanaman obat-obatan, itu yang disebut dengan rempah-rempah. Nah, kemudian adanya faktor yang lain mendorong penjelajahan Eropa ke dunia itu kisah penjelajahan Marco Polo, ya, yang dituangkan dalam buku Book of Various Expressions, ya. Nah, kemudian semangat 3G, Gold, Glory, Gospel. Gold itu zaman keemasan, ya. Glory zaman kejayaan, Gospel agama. Ini mereka berusaha untuk ada semangat ini, ya, 3G, Gold, Glory, Gospel, ya. Sebelumnya Ibu review lagi, ya, bahwa semangat Reconquista itu, ya, merupakan faktor dari penaklukan, ya, atau balas dendam.
Kemudian jatuhnya kota Konstantinopel, itu ibu kota Romawi Timur, ke tangan dinasti Turki Utsmani atau Ottoman di bawah kekuasaan Sultan Muhammad II. Kemudian rasa ingin tahu keadaan dunia belahan timur. Nah, untuk yang lain bisa adanya penemuan kompas itu ya. Penemuan kompas juga merupakan faktor-faktor pendorong ya. Bisa kamu tambahkan penemuan faktor kompas, arah untuk menentukan arah ya, arah penjelajahan itu ya, mana dunia barat, mana daerah timur, mana daerah barat ya, selatan, utara, itu kan diketahui dari kompas ya. Jadi mereka dengan penemuan kompas itu juga mendorong penjelajahan bangsa-bangsa Eropa ya di dunia. Ya, Ibu ucapkan terima kasih ya, karena kalian sudah mendengarkan, menyimak ya, kemudian mencatat ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.